Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, yang akan saya sampaikan, yang mana materi kita harus ingat orang tua kita. Ya, barangkali orang tua di kampung halaman ya kita lupakan atau ya belum kita nafkahi. Ya, jangan sampai ditelantarkan gitu. Mungkin orang tua saat ini membutuhkan baju, ya mungkin orang tua saat ini membutuhkan ya untuk sekedar beli sejadah, beli mukena, ya beli kopiah, sarung gitu. Atau mungkin orang tua sedang menahan rindu kepada anak dan cucunya, tapi anak cucunya jangankan datang karena memang dilarang mudik, tapi perhatian lewat WhatsApp, telepon, video call, Zoom, meeting keluarga nggak ada. Maka mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, hei masih ada orang tua kalian, jangan terlantarkan, jangan lupakan, ayo beri perhatian, lebih bagus lagi ayo beri buah tangan, nafkahi, bahagiakan dengan apapun yang kita punya. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas 4 status anak. Mana saja yang 4 status anak? 1, ada anak sangat beruntung. Yang kedua, ada anak beruntung. Yang ketiga, ada anak kurang beruntung. Ada yang keempat, tidak beruntung. Ada yang kelima, tidak tahu diuntung. Siapa yang sangat beruntung? Anak dibesarkan oleh orang tua, dia mendewasa, dia mapan, dan diberi kesempatan orang tua panjang usia, dia bisa berbakti di sisa usia orang tuanya. Dia balas setiap keringat, air mata, bahkan darah orang tuanya. Sudah mendidik dalam bentangan puluhan tahun. Alhamdulillah dia mapan, bisa mengumrohkan orang tua, bisa menghajikan orang tua, bisa membuat rumah orang tua, bisa menafkahi orang tua, bisa mencukupi orang tua, membelikan Quran, membelikan sajadah, membelikan mukena, membuatkan musola, mengirimkan berbagai sarana prasarana untuk ibadah ritual yang tadi, ibadah sosial. Dia fasilitasi orang tuanya untuk wakaf, untuk sedekah atas namanya, untuk zakat dan lain sebagainya, yang dengannya orang tua bahagia dunia akhirat, lahir dan batin oleh bakti anaknya ini gitu. Maka anak ini sangat beruntung sekali gitu. Walaupun kalau posisi kita seperti itu, alhamdulillah tetap tidak boleh kita merasa kita sudah berbakti, merasa kita sudah mengabdi dan sudah inpas ya membayar perjuangan orang tua. Tidak boleh. Karena suatu ketika Utsman bin Affan dengan lantang di masjid berkata, demi Allah tidak mungkin jasa-jasa orang tua ya bisa dibalas oleh anak-anaknya. Semua terdiam. 3 kali itu kalimat itu, semua menangis, tapi ada di pojok yang ngacung, tidak untuk saya wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kaget, ada orang yang menyanggahnya. Ta'al ya akhil kiram, sini wahai saudaraku, saya mau nanya ke kamu, kenapa kamu begitu pede mengatakan kamu telah bisa membalas jasa orang tua? Anak itu dengan pede, pemuda itu berkata, aku diurus oleh orang tuaku selama 15 tahun. Tapi sudah 15 tahun orang tuaku lumpuh stroke dan aku mengurusnya 20 tahun. Jadi orang tuaku punya hutang 5 tahun. Kelebihan aku berbakti 5 tahun. Utsman bin Affan menunduk, entah menunduk karena logis matematis ini anak ya, entah menunduk betapa tidak habis pikir anak ini, begitu dangkal berfikirnya. Dia pun mengangkat kepala dan berkata kepada anak itu, wahai anakku, saya bertanya kepadamu, ketika kamu 15 tahun diurus oleh orang tuamu, kira-kira orang tuamu menunggu apa untuk kamu? Ya, dia pun tertunduk. Dia berpikir dan memperkirakan apa yang orang tua tunggu, yang orang tua harapkan, doakan ketika membesarkan dia. Akhirnya dia menjawab dengan jujur, wahai Amirul Mukminin, ya namanya orang tua ngedidik anaknya.
Dia menunggu anaknya besar, menunggu anaknya pintar, menunggu anaknya cerdas, menunggu anaknya mapan. Terima kasih. Sekarang jawab pertanyaan kedua, dan ini harus lebih jujur lagi, kata Utsman bin Affan. Orang itu baru mulai agak pucat tuh. Kata Utsman bin Affan, jawab dengan jujur dari hati yang nurani yang terdalam. Jujurlah kepada diri sendiri. Selama 20 tahun kamu ngurus orang tuamu yang sudah lumpuh, tidak diharapkan lagi sembuh, sudah tua renta. Kamu selama 20 tahun itu nunggu apa untuk orang tuamu? Tiba-tiba anak itu tertunduk. Dia berpikir, selama 20 tahun itu nunggu apa ya? Orang tua yang sudah tidak diharapkan sembuh, yang sudah tua renta. Dengan lirih dan bergetar, dengan diiringi buliran air mata, dia berkata, "Hai Amirul Mukminin, ya jujur, namanya orang tua yang tidak mungkin balik lagi muda, namanya orang tua yang sudah lumpuh, yang sudah tidak diharapkan sembuh. Ya selama 20 tahun itu aku ya menunggu beliau meninggal saja sambil diurus. Dan gak mungkin diterlantarkan, khawatir dosa." Akhirnya Amirul Mukminin pun menasehati, "Kalau begitu, kamu tidak pernah membalas secuil pun bakti kepada orang tua. Mungkin secara kuantitas kamu lebih, ya selisih waktunya lebih banyak mengurus orang tua, tapi secara kualitas tidak, anak muda, tidak mungkin dibalas jasa-jasa orang tua, air matanya, doa dan harapannya, keringat, air mata dan darahnya untuk kamu bisa besar mapan seperti sekarang ini." Orang itu pun menangis. Nah, itu orang yang ya dia mengklaim udah ngebalas jasa orang tua, padahal nggak mungkin, nggak bisa dibalas. Jadi yang sangat beruntung yaitu mendewasa, orang tuanya bisa dia bahagiakan, tetap tidak boleh mengaku dia udah bisa membalas jasa orang tua. Nah, itu yang pertama, sangat beruntung. Dia mendewasa, orang tua panjang umur, masih bisa menghajikan, mengumrohkan, membahagiakan, menafkahi gitu. Itu sangat beruntung. Yang kedua, beruntung, tidak sangat beruntung saja. Dia dewasa bersama dengan orang tuanya panjang umur gitu ya. Dia pun ya berbakti, tetapi ya kurang materi. Dia hanya bisa ya sedih prihatin ketika orang tuanya ya bajunya sudah lusuh, dia tidak bisa membelikan baju orang tua. Untuk anak-anaknya pun dia kerepotan. Orang tuanya ingin umroh, nggak punya uangnya. Orang tua ingin sedekah, ingin zakat, ingin wakaf, nggak punya gitu. Untuk memfasilitasi ibadahnya pun nggak punya. Ya, dia berbakti secara dirinya, perhatiannya, dia memijit orang tuanya, kalau sakit dia memperhatikan, tapi apa daya, ya dunia tidak digenggamannya. Akhirnya ya dia hanya ya bisa berbakti oleh dirinya saja, tidak bisa dengan materi. Ini beruntung, masih beruntung, tapi tidak sangat beruntung kayak yang pertama. Yang ketiga, kurang beruntung. Ya, orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Ya, seperti baginda Rasulullah SAW gitu ya. Beliau begitu sangat sedih ketika menziarahi makam ayahandanya. Tidak lama ibundanya pun meninggal. Dia yatim piatu gitu. Hanya doa yang terpanjat beliau menziarahi dengan bercucuran air mata gitu ya. Ini kurang beruntung. Ya, karena tidak pernah ya merasakan kebersamaan dengan orang tua, tidak pernah merasakan ya kehangatan gitu ya, kasih sayang kedua orang tua, jauh apalagi untuk bisa berbakti, mengabdi dan membahagiakan dulu di sisa usia orang tuanya, karena orang tuanya meninggal masih kecil. Itu kurang beruntung. Ada yang keempat, tidak beruntung, bukan kurang lagi, ini tidak beruntung. Dia dibesarkan oleh orang tua, dididik gitu ya, dibesarkan, dikuliahkan, dibiayai. Ya ternyata terlantarkan orang tuanya gitu. Baru ketika dia sadar, nggak lama orang tuanya meninggal dunia.
gitu. Ini anak yang tidak beruntung gitu ya. Ya walaupun keburu taubat, walaupun mungkin keburu minta maaf, tapi nggak lama ya orang tuanya belum bisa dia mengabdi, berbakti gitu, membahagiakan, keburu meninggal. Ada yang kelima, tidak tahu diuntung, dibesarkan, dididik, disekolahkan gitu, terus dibiayai, dikuliahkan, dia mapan tapi khianat gitu, malah dia ya menelantarkan orang tua, cuek ke orang tua gitu ya. Dia didominasi malah oleh istrinya, dia jauh dari orang tuanya tidak ridho gitu. Nah ini orang yang tidak tahu diuntung, masih diberi kesempatan bersama kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak menjadi sebab dia mendapat ridho Allah. Maka suatu ketika Nabi naik mimbar dan membaca amin 3 kali. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kata Nabi, tadi Jibril datang kepadaku, barang siapa yang mendengar namaku tapi tidak bersolawat, celaka dia. Amin. Yang kedua, amin kedua apa ya Rasul? Tadi Jibril berkata, siapa yang di bulan Ramadan dia merasakan ibadah gitu ya, diberi kesempatan ibadah, tapi Ramadan berlalu tapi dosa-dosanya tidak ikut berlalu, tapi masih ada di dirinya, tidak diampuni oleh Allah, maka celaka dia. Amin, kata Nabi. Terus amin yang ketiga apa ya Rasulullah? Kata Nabi Jibril tadi berkata, jika ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah bersama dengan orang tuanya sampai orang tuanya menua, yang harusnya orang tua jadi jalan dia masuk surga, tapi tidak untuk dia, karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia melupakan jasa-jasa orang tuanya, dia menelantarkan orang tuanya, maka celakalah dia. Maka oleh Nabi diamini, amin. Doa malaikat diamini Nabi. Luar biasa, bahaya sekali. Maka di penghujung Ramadan ini, ingat orang tua kita, santuni, nafkahi orang tua kita, hubungi orang tua kita, minta maaf ke orang tua. Mereka saat ini mungkin merindukan anak dan cucunya bisa datang, tapi karena terhalang larangan mudik, minimal kirimkan ya buah tangan kita, bisa transfer, bisa apapun. Hubungi orang tua kita, video call, bisa via Zoom, bisa telepon. Mudah-mudahan itu bagian daripada bakti kita. Terima kasih. Mudah-mudahan sisa usia kita dan sisa usia kebersamaan dengan orang tua kita bisa mengabdi, berbakti kepadanya. Terima kasih sahabat sekalian. Jangan lupa orang tua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.